Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di penggaman berorientasi objek. Ini adalah materi ke-8, masalah inheritance, turunan atau warisan ya. Sebenarnya ini adalah rekaman yang kedua. Jadi rekaman ke pertama tiba-tiba aplikasi recordernya error dan tidak bisa diselamatkan, jadi harus diulang lagi karena diulang lagi ya. Karena diulang lagi, beberapa yang sudah saya coding ya tinggal dibaca. Eh, jadi apa ya, nggak bisa live coding diketik, tapi ya kayak kalian langsung baca dapatkan kodenya penuh ya. Jadi mungkin entah saya ulang lagi ketiknya, entah kita tinggal eh, baca baris per baris. Oke, di sini saya akan membahas masalah inheritance atau turunan atau warisan ya. Kemudian juga hal lainnya. Oke, next slide ya. Nah, sebelum waktu bikin slide tiba-tiba saya ada buka YouTube, lumayan bagus gitu ya. Jadi masalah Nvidia, dia sebagai perusahaan terbesar ke-8 di dunia ya. Eh, kalau misalkan kalian adalah gamer biasanya tahu, oh, Nvidia gitu ya. Tapi kalau bukan non gamer mungkin belum banyak yang tahu. Jadi eh, menarik dari ulasannya ya. Di sini si Jensen Huang bilang, kalau kita menguasai video game, kita akan menguasai permasalahan komputasi yang sangat rumit. Sorry, video game merupakan permasalahan komputasi yang sangat rumit. Jadi kalau bisa menguasai permasalahan video game, permasalahan komputasi lainnya mudah dikembangkan. Jadi itu adalah kira-kira reviewnya. Jadi kalau misalkan kalian nonton, lumayan sih gitu. Saya bukakan sedikit ya. Right. Ya, ini adalah Jensen Huang, jadi pendirinya ya, salah satu pendirinya dan ya pemimpinnya dari Nvidia. Jadi kalau kalian tertarik, banyak sih cerita menarik dari reviewnya ya. Sekedar tambahan informasi saja ya, daripada apa istilahnya, ya mungkin intermezzo. Jadi kalau misalkan kalian tertarik sama sama apa, story-nya, silakan ikutin ya. Oke, kita lanjut ke perkuliahannya. Oke, hari ini apa aja sih? Saya pertama yang rencana materinya adalah kita akan bahas masalah operator overloading, kemudian ada property di sisap aja, kemudian ada inheritance. Jadi ini mungkin pengantar dari inheritance ya. Kemudian ada multiple inheritance, nanti ada juga istilahnya override ya. Nanti override ada hubungannya dengan polymorphism ya. Kenapa jadi lambat banget nih? Oh, tidak. Saya nggak tahu kenapa ini jadi lambat banget. Ya, selain komputernya memang agak lelet sih gitu ya. Polymorphism, polymorphism, polymorphism. Ya, kebanyakrupaan ya. Nanti kita akan bahas apa itu sedikit override atau polymorphisme ya. Morphisme. Ya lah, polymorph gitu ya. Oke, kemudian ada sedikit pengantar masalah interface. Oke, kita lanjutin dulu. Apa itu operator overloading? Jadi kalau kalian buka ya, di sini ada ini contoh-contohnya. Nah, ingat ya, ketika kalian ada belajar apa kemarin ya, pecahan ya. Semoga nggak salah buka nih ya.
Yes, close dulu. Oke. Nah, ketika misalkan ada pecahan gitu ya, kan kalian mau nambahkan misalkan F3, fraksi 3 itu sama dengan F1, F3 sama dengan F1 tambah F2. Kan mungkin bagi sebagian orang kurang menarik. Kenapa enggak kayak kita melakukan seperti penjumlahan biasa, kayak seperti kita jumlahkan dua buah integer pakai simbol plus, dua buah bilangan double, tipe apa, data dengan tipe double pakai operator plus. Nah, bisa ya kalau di ini kita lakukan seperti ini nulisnya, tapi bukan pakai fungsi biasa. Nah, ini yang disebut nantinya adalah operator overloading. Jadi eh, kita gunakan simbol-simbol matematis sama seperti biasa yang kita gunakan di programan. Contohnya juga mungkin biasa kita pakai ini ya, ada operator-operator tambah, kurang, kali, bagi, modulo, tanda topping, kemudian ada operator dan sebagai untuk operator n, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, gitu ya. Nah, kan lebih menarik daripada kita sekedar nulisnya daripada kita nulisnya dengan tambah gitu. Ini aja. Ya. Jadi kita gunakan operator. Ini yang disebut sebagai nantinya adalah operator overloading. Overloading. Ya, jadi tulisan ini F3 tambah F2 itu akan sama dengan F4. Nah, gimana cara nulisnya? Cara nulis di headernya di apa? Di .h-nya. Sini kita tulisnya sebagai ini, pecahan operator plus, habis itu konstanta pecahan ini pakai reference ini ya, apa? Ya reference ya, bukan pointer. Reference dari variabel x-nya. Nah, jadi tulisnya ini pecahan operator plus konstanta pecahan dan x gitu ya. Pada implementasinya kita bisa tuliskan kayak gini. Misalkan saya kita tulis sebagai pecahan titik 2 operator plus konstanta pecahan gitu ya. Mirip-mirip sama ini ya. Misalkan deklarasinya seperti ini, definisinya seperti ini. Deklarasi ya, pernyataannya. Nah, tulisnya pecahan dari tipe data pecahan, kemudian ini ya, kelas pecahan titik 2 dua kali operator plus konstanta pecahan x. Nah, gimana caranya? Misalkan ini saya cut dulu ya, cut. Misalkan saya ambil notepad, taruh sini dulu. Nah, misalkan gini, karena sudah pernah nulis isi fungsi tambahan, kita bisa lakukan cuman return tambah x gitu ya. Karena kita sudah pernah membuat fungsinya, kita bisa lakukan seperti ini. Jadi misalkan saya jalankan gitu ya, compile and run main cpp3. Mudah-mudahan masih jalan ya. Nah, ini kalau saya besarkan, kita hitung oke ini ya. Nah, kita tadi F4 sama dengan F3 plus F2 gitu ya. Kita coba hitung. Mana ya? Nah, nih. Seperti biasanya, F2 plus F3 itu sama dengan apa tadi? 3/8 dijumlahkan dengan 7/8. Ya, ini sama dengan 10/8 atau kalau disederhanakan jadi 5/4 gitu ya. Nah, sini benar ya, 5/4 hasilnya. Jadi, kita nulisnya bisa dengan plus seperti ini gitu ya. Bisa seperti ini.
Atau misalkan seandainya fungsi ini nggak ada, ya berarti kita sama aja, kita buat sama. Misalkan kita copy ini ke bawah. Ini seandainya ini alternatif pertama ya, kita langsung return karena di sini ada. Kemudian yang cara kedua ya sama kayak bikin fungsi biasa. Ada pecahan HSL sama dengan bilangnya ini, nyebutnya ini, kemudian disederhanakan. Nah, tulisnya seperti ini. Ini adalah operatornya, operator pecahan. Oke. Okay? Nah, jadi ini istilahnya adalah operator overloading. Nah, operator overloading ini cuman ada di C++ sama C#, tapi di Java tidak ya. Sorry, operator overloading ada di C++, C#, ada, Java tidak punya. Bahasa OP lainnya gimana? Belum tentu ya, kita harus pelajari dokumentasinya. Jadi adanya cuma di C++ sama di C#. Kalau mau kalian baca di uh, ya, misalnya copy paring location dong. Nah, sini ya. Sama nih masalah pecahan juga, pakai struct. Dia nggak pakai kelas, dia pakai struct. Di sini bisa pakai operator plus, minus, kali, bagi gitu ya. Oke, itu adalah hmm, apa ininya ya, apa operator-operator yang dilakukan. Jadi di C++, di C# bisa pakai operator, tapi di Java dia tidak mendukung apa operator overloading. Kenapa seperti itu ya? Saya nggak tahu alasannya yang jelas. Mungkin programmer Java bilang itu nggak penting atau seperti apa. Jadi ya memang beda bahasa pemrograman, beda ini ya, beda apa istilahnya, beda beda kehendak lah, beda beda cara ya. Kita tidak bisa bilang ya mungkin entah ya itu kebijaksanaan dari masing-masing membuat bahasa ya, bahasa pemrograman. Oke, itu operator overloading. Semoga bisa dipahamin. Oke, next slide. Kita bahas masalah properties. Nah, ini cuma adalah sesuatu yang ada di C# ya. Saya copy hyperlink. Saya bukakan dulu ya. Properties. Saya bukakan dulu dokumentasinya atau ya tutorial ringkasnya. Properties. Properties member provide flexible mechanism to read, write, and compute a value private field. Nah, ketika kalian melihat ini ya, apa sih yang tugas sebelumnya ya, open project, open. Ingat ya, apa? Close, yes. Kemudian mana ya? Apa NetBeans IDE. Nah, masih ingat ya, ada kelas rumah. Kita punya apa? Atributnya, harganya berapa? Ya, sorry, protected di sini ada harganya, ada alamat, harga, link gambar, waktu submit, luas rumah, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi. Nah, untuk mengubah datanya ini kan kita perlu ada getter setter ya, istilahnya ada get, kemudian set seperti ini. Atau kalau di Java-nya open project gimana ya? This PC.
Nah, di belajar 7 itu ada source-nya seperti ini kan. Misalkan rumah, kemudian ada data masalah rumah gitu ya. Kenapa nih? Jadi lambat banget. Sorry, masih opening project ya. Next. Oh, ada yang harus diinstal dulu. Oke, biar cepat kita buka dari ininya aja ya, dari pakai Notepad++ sambil menunggu instalannya. Karena komputer saya baru saya install ulang, pengen menghemat, membuang yang tidak perlu diinstal karena harddisknya kecil. Belajar 7 SRC. Ini misalkan saya buka pakai Notepad++ ya. So, more option. Nah, seperti ini ya. Ini ada atributnya, kemudian ada getter setter. Saya harus nulis get set, get set, get set. Mungkin buat sebagian orang kok rumit ya gitu loh. Nah, gimana dengan sisap? Di sisap kita punya istilahnya property. Jadi nulisnya gimana? Misalkan data rumah yang ada tadi itu. Nah, misalkan link gambar. Ini kan kita tulisnya cuman kayak gini nih. Public string link gambar. Jadi dia sudah menggantikan kita menggunakan istilah link string gambar, getter setternya kita ubah juga. Kalau biasanya getnya seperti ini ya, get setnya seperti ini. Nah, itu nggak ada lagi. Cukup dengan, jadi misalkan saya cut dulu ya, cut dulu. Nah, jadi link gambar get set ini ya, ini yang disebut sebagai property ini ya. Property itu sudah menggantikan berapa baris ini gitu loh. Jadi berapa, 1, 2, 3, kalau dihitung barisnya ya berarti berapa nih? Ya anggaplah sekitar 9 baris gitu ya. Atau 7 baris kalau sorry. Atau 9 baris, 8 baris, 7 baris ya. Kalau kalian nulisnya seperti ini. Nah, dengan cukup dengan menulis link gambar get set itu sudah menggantikan ini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Inilah kemudahan yang diberikan oleh program oleh Microsoft, oleh perusahaan Microsoft untuk membuat programmer jadi tambah gampang, ya. Jadi kalian bisa nulisnya seperti ini, atau alternatif kedua pakai misalkan private integer harga, masih ada tetap private-nya ta. Apa nulis atributnya, tapi getter setternya cukup ditulis seperti ini. Get return harga, set harga sama dengan value. Nah, ini misalkan mana ya? Kalau kodenya di Java, aduh. Nah, gitu juga dengan harga, ada ini harga get set. Ya, nggak tahu kenapa nih. Oke. Netbeans-nya ada sedikit masalah ya.
tutup dulu deh. Nulis harga, ini kan ada perlu ini ya, sama integer harga misalkan. Exit IDE. Nah, perbandingannya seperti ini, tetap private integer harga kayak huruf kecil. Nah, get setnya seperti apa? Public integer harga, eh, getter setternya tinggal kalian tulis get dalam kurung return harga gitu ya. Hampir sama isinya. Set harga sama dengan value. Jadi ini sebuah value inputan. Lebih sederhana lagi. Atau misalkan ini contohnya alamat rumah. Kalau misalkan kalian mau mempertahankan properti apa atributnya, kita ketiknya misalkan prop. Di sini ada prop full, property full di tab ya. Nah, di sini muncul tipe datanya apa? String misalkan, variabelnya adalah alamat rumah. Secara otomatis dia akan mengubah jadi alamat rumah. Di sini adalah alamat rumah. Oke ya. Nah, seperti itu. Ini yang kita sebut sebagai property. Jadi ini adalah kemudahan yang ada di C# ketika melihat programmer kok kesusahan, kan paham aja sebagai programmer. Jadi seringkali bahasa C# ini tidak ditujukan buat programmer pemula, tapi lebih sering buat para veteran ya. Artinya orang yang udah pernah lama di programan, jadi udah kayak apa, nulis sepanjang ini ngapain sih gitu loh. Kenapa nggak dihemat-hemat aja gitu ya. Jadi bisa melakukan penghematan seperti itu. Misalkan tadi prop gitu ya. Prop string alamat rumah. Jadi ada opsi properti seperti ini. Oke, itu sebagai properti. Semoga bisa dipahamin ya. Oke, lanjut dulu. Nah, kemudian ada kasus inheritance. Inheritance apa sih? Jadi ada pewarisan ya. Jadi misalkan kita sudah pernah buat kelas, kemudian karena ada kelas baru, ada objek baru, ternyata dia mirip, ada kesamaan, tinggal menambahkan beberapa atribut atau metode barunya. Nah, gimana? Diturunkan aja dari orang tuanya gitu ya. Misalkan aja ada kelas kursus gitu ya. Kursusnya misalkan ada ID, ada detail, ada name, ada trainernya. Jadi ada keterangannya, ada namanya, nama kursusnya ada, kemudian siapa pelatihnya gitu kan. Nah, misalkan kursus ini adalah kursus offline. Nah, kalau offline kemungkinan ketambahan atribut address, alamatnya di mana, alamat ketemu fisiknya ketemu offline-nya di mana. Atau misalkan kursus online. Kalau online di mana alamat ininya, alamat kursusnya itu ya, ada URL-nya. Contohnya gimana? Misalkan kalau kita buka, semoga netbeans-nya jalan ya. Kalau enggak, saya nerangkan cuma pakai C#. Oke, saya buka pakai netbeans aja ya. Kalau di C++ mungkin nantilah buat demo yang agak panjangan dikit. Oke, sebelum menunggu netbeans-nya, kita buka dulu, misalkan di C#-nya ya. Oke, ini saya save dulu. Nah, di sini ada demo turunan. Ini saya sudah ketik pertama duluan ya. Nah, misalkan seperti ini, ada course, ada kursus, ada ID-nya, course ID, ada name, ada namanya, ada trainernya, siapa pelatihnya, dan details atau keterangannya. Di mana nanti dari kursus ini
kita bisa inherit ya, kita bisa turunkan ke offline course misalkan. Nah, gimana caranya? Eh, Misalkan di course-nya adalah public, offline-nya kita tinggal tambahkan address-nya, kelas offline course. Sorry ya, ini saya agak bermasalah dengan tulisan ini nih, saya nggak suka nih. Saya matikan dulu ya. Option. Apa ya? IntelliCode kah? Kan. Visual Studio. Scout. Code Lens. Icon. Code Lens. Oh, language Code Lens. Enable Code Lens. Nah, oke. Hitung-hitungan referensi ganggu ya. Nah, lanjutkan. Jadi cara nulisnya gimana? Offline course pakai tanda titik dua course gitu ya. Udah, itu menunjukkan bahwa offline course itu diturunkan dari course. Begitu juga dengan online course. Online course itu diturunkan dari course dengan tambahan public property URL-nya. Makanya gimana? Misalkan seperti ini. Ini saya taruh di luar dulu ya, biar kita bisa pakai sama coba sama-sama. Misalkan ada static void t1 buat tester. Nah, misalkan kita buat offline course misalkan one misal offline course 1 sama dengan misalkan new offline course. Nah, di sini ada error. Kenapa? Kita harus tambahkan di sini using demo turunan karena dia offline course ada di namespace yang beda. Kalau di sini dia pakai namespace-nya adalah belajar turunan, sedangkan di program itu cuma namespace-nya belajar 08. Jadi ketambahan turunan. Jadi tadi ada error dikit. Nah, oke, kita dengan nulis seperti ini. Nah, kita misalkan mau set nih offline course 1. Nah, di sini ada course ID ya kan? Course ID sama dengan sama dengan 1 misalkan. Nah, padahal ketika kita menuliskan di offline course itu di sini kita tidak ada course ID-nya. Course ID-nya dari mana? Itu diambil dari kelas parent-nya ya, dari orang tuanya ya. Nah, di orang tuanya itu ada course ID-nya. Demikian juga misalkan kita mau setting atau ini kita kasih off atau off C gitu ya, kita kasih nama, kasih deh off C1 misalkan, off C1 offline course 1 offline course dot nama name ya. Nah, name-nya apa? Misalkan kalkulus 1 nama kuliahnya, nama kursusnya ya. Atau misalkan di C# kalian boleh melakukan seperti ini ketika deklarasi pertama kali. Nah, di sini kalian sudah setting nih.
offline course ID misalkan sama dengan 1. Kemudian apalagi name sama dengan misalkan kalkulus 1,2. Addressnya di mana? Alamatnya misalkan gedung ruang 101 misalkan. Kemudian di keterangannya tap to accept. Oh gitu ya, asik ya. Lorem ipsum deh, bla bla bla, misalkan keterangannya. Kemudian trainernya siapa, misalkan trainer sama dengan misalkan Mr. Yusuf Smith misalkan. Oke. Ini adalah turunan ya. Bagaimana kalau di Java? Yes, I agree. Harusnya no thank you ya. Open project. Semoga bisa. Belajar 8 ya. Saya sudah bikin ya. Oke, belajar 8. Kita ada source seperti ini. Nah, belajar 8 itu ada istilahnya course gitu ya. Course ada getter, setternya. Ya. Kemudian kalau di Java nulis turunnya kita pakai diketik ya, extend. Kalau di C# atau C++ cukup tanda titik 2. Kalau di Java kalian gunakan extend gitu ya. Ya ini bedanya Java sama C# atau C++. Setidaknya kalian udah tahu ya bedanya. Online course, extend course gitu ya, di extend. Oke. Apalagi? Nah ini adalah masalah turunan. Jadi ketika membuat bisa jadi nanti ada kalanya kita melakukan seperti ini dari umum ke khusus. Kita udah punya pola umumnya. Oh nanti dari course kita akan bikin online course ke offline course. Atau bisa jadi kita punya data offline course, ada masalah online course. Ternyata dua hal ini punya kesamaan. Nah kita satuin ke atas gitu ya. Jadi khusus ke umum disatukan kembali. Bisa jadi nanti kalian ngedesainnya dari atas ke bawah, bawah atau bawah ke atas. Jadi ketika kok ada yang sama ya, kenapa nggak jadikan satu ada kelas orang tuanya, sehingga nanti anaknya tinggal comotin apa yang ada di orang tuanya. Bisa seperti itu. Nah itu adalah inheritance ya. Jadi ada satu kelas yang bisa ada kelas yang bisa diturunkan dari kelas umum diturunkan ke kelas khususnya. Atau nanti kita punya objek-objek atau kelas-kelas yang tertentu kok ada kemiripan. Kalau misalkan ada mirip, bikin parentnya. Jadi lebih gampang nanti ngaturnya karena ada kesamaan. Nah, kemudian juga di sini ada inheritance from multiple parent. Ini cuman ada di C++, nggak ada di Java sama C#. Kenapa? Karena mungkin buat Java sama C++ ini berbahaya. Tapi nggak, kalau di kenapa di C++ ada? Karena C++ dia pengen membuka semua potensi yang ada gitu ya. Jadi misalkan dari dua kelas dasar, ada orang tuanya, ada parentnya, itu turun kelas turunannya. Jadi ada satu kelas itu punya dua parent. Nah, bapaknya dua gitu ya. Boleh dibilang seperti itu. Contohnya apa? Kalau contoh sederhananya seperti ini. Ada kelas file, itu ada name-nya, ada operator open-nya. Ada input file, kemudian ada kelas input file dari kelas file sama output file.
turunan dari file. Nah, dari file ada IO file itu diturunkan dari input file sama output file. Jadi seperti ini nih. Kadang-kadang ada yang menggunakan seperti ini ya. Jadi di C++ dikasih ini aja, dikasih apa, diberi kesempatan gitu ya. Oke, itu adalah inheritance from multiple parent. Nah, nanti ada istilahnya overriding ya. Overriding adalah fitur memungkinkan kita untuk membebaskan ulang fungsi atau metode pada suatu child class atau turunannya yang child class. Memungkinkan untuk mengimplementasikan ulang fungsi atau metode pada suatu kelas turunannya yang fungsi tersebut telah didefinisikan pada parent class. Jadi misalkan parent class sudah punya fungsinya, nanti di child class beda lagi nih penanganannya, sehingga nanti harus ditulis ulang isi metodenya. Yang nanti ada istilah overriding ya, override. Mungkin kalau kita pernah lihat, saya pernah nulis override buat toString ya di override. Ada istilah fungsi yang ditulis ulang gitu ya. Kayaknya ada di mana ya, di Java kalau salah, di pas pecahan ada saya bikin ya. Open project. Mana ya? Oh, di belajar 6 kan ya. Coba aja. Di kelas pecahan kalau nggak salah ya. Nah, ini. Saya ada nulis override ya, toString. Kita kasih penanda override di sini. Tulisannya saya besarkan aja ya biar kelihatan dari tempat kalian. Option, font and color. Nah, nih ya. Situ ada tulisannya override. Ini adalah peraturan overriding ya. Jadi di kelas parentnya ada. Ini parentnya dari, jelas kalau di Java parentnya adalah objek ya, kelas objek, kelas utamanya nanti. Ada istilahnya override. Misalkan kada kelas pecahan campuran diturunkan dari kelas pecahan, maka isi metode penyembelahan pada pecahan campuran akan berbeda dengan pecahan biasa. Misalkan seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada nanti istilah interface ya. Kadang-kadang kalau ada kalanya kalian nanti lihat sisa kan di sisap katanya nggak boleh ada multi parent, tapi kenapa di titik duanya atau extendnya banyak gitu ya? Ternyata itu adalah interface. Apa itu interface? Adalah semacam kontrak perjanjian seperti terjadi multi parent pada Java atau sisap. Padahal bukan multi parent sih, tapi memang kelasnya kosongan, jadi istilahnya dikasih kontrak gitu aja, kontrak kesamaan. Ada kontrak perjanjian. Jadi misalkan saya copy dulu ya. Oke, nanti sedikit demi sedikit nanti. Nah, seperti ini misalkan ada interface bicycle, kemudian ada kelas bicycle. Jadi nanti ini ada fungsi kosong. Jadi interface itu kasih menyediakan ya. Kalau misalkan kelas ada yang pakai bicycle, dia nanti akan mengisikan fungsi-fungsi ini gitu ya. Jadi
semacam kontrak perjanjian. Nanti kalau misalkan yang implementasikan bicycle harus ada fungsi-fungsi ini ya. Misalkan di sini ada ya change cadence atau change gear, ada speed up, ada apply brakes gitu ya. Nah, di mana nanti fungsinya ada di implementasi fungsi ada di kelas turunannya, gitu ya. Implementasinya. Jadi ada ini fungsi kosong ya. Jadi interface itu isinya fungsi kosong, nggak ada implementasinya, cuma disebutin aja. Nanti isi implementasinya ada di kelas yang menggunakannya. Misalnya implement gitu ya. Kalau di sini, kalau di Java, kalau di C Sharp. Di C Sharp konsepnya interface. Nah, seperti ini. Biasanya dikasih kode I depannya, interface I, symbol interface. Jadi ada fungsi tanpa ada implementasi gitu ya. Nah, turunannya gimana? Kelas implement kelas dikasih titik 2. Kalau di sisap tinggal ditulis titik 2 gitu ya. Nah, nanti isinya apa? Di sini ditulis di sini. Baru ada implementasinya. Interface misalkan get bla 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 distance point dari I point. Nah, nanti diisikan gitu loh. Print point bla bla. Oke ya, itu adalah interface. Jadi suatu saat nanti kalian perlu kayak apa ya? Kan bekerja ketika kerja di OOP enaknya kita bisa nyelepasan. Jadi misalkan eh, tapi nanti saling mengikat. Nanti bikin ini ya. Jadi misalkan ada 2 orang gitu ya simulasinya. Misalkan skenario interface ya. Misalkan ada 2 orang programmer nih. Kalian punya programmer warna hitam sama misalkan ada programmer warna biru. Dua-dua janjian gitu kan bikin fungsi tertentu. Nah, si yang hitam ini dia bikin nanti bikin ini ya, kita bikin suatu kelas biar bisa apa si yang hitam ini bisa menggunakan kelas yang biru apa yang dibuat nanti yang biru ini sorry misalkan si apa yang hitam buat perjanjian tolong buatkan fungsi misalkan ada fungsi satu fungsi sorry kita bikin tebal dikit deh hurufnya. Tolong nanti B apa si misalkan nih A ya, dia di sini B atau di sini H ya, hitam di sini biru. Nanti buat fungsi misalkan function X inputannya integer Y sama integer Z misalkan. Tapi di kosongan. Nah, untuk apa? Si programmer yang hitam dia akan menggunakan fungsi ini. Si B ya apa ada kalanya nanti jadi kayak bikin perjanjian tolong ya bikinkan kalau untuk bisa digunakan bikin fungsi seperti ini. Oke, si B si programmer biru nanti nuliskan isi fungsi fungsi X integer Y integer Z. Dia akan mengisikan fungsinya seperti apa bla 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 kodenya gitu ya. Nah, si X nanti misalkan panggil sorry si programmer hitam dia akan gunakan panggil misalkan uh, z dot function x
misalkan 10,5. Nah, isinya ini apa? Isinya ngikutin apa yang dibuat oleh eh, programmer B gitu ya, programmer biru. Jadi seperti itu. Jadi kayak ada kontrak perjanjian antara dua orang programmer. Tolong ya nanti kita harus biar bisa jalan. Nih kalian programmer yang lain bikin ngikutin ini polanya gitu loh. Jadi si implementasinya seperti apa? Implementasinya dibikin orang lain. Si programmer hitam tinggal menggunakan fungsinya aja. Dia nggak perlu tahu isinya seperti apa. Yang jelas kalau inputannya seperti ini, hasilnya seperti ini gitu ya. Dia tidak peduli dengan bagaimana Anda menulis isinya. Yang jelas saya percaya dengan Anda, apapun yang Anda tulis di sini sudah baik, benar gitu ya. Benar dan optimal. Sama seperti itu. Jadi intinya kita bikin OOP, kita bisa bagi-bagi tugas. Kita yakin teman kita juga ahli pemrograman. Ya, itulah gunanya OOP. Jadi kita bisa sebar-sebar kodenya. Nanti disatuin lagi. Oke, itu adalah interface. Mungkin ini dulu pengantar teorinya. Nanti setelah ini insya Allah saya akan buatkan eh, apa ya, semacam demo dari bagaimana menggunakan turunan ya. Setelah ini kita akan membuat kelas pecahan campuran dari kelas pecahan. Kalau ini kita pernah membuat kelas pecahan. Setelah ini kita akan membuat kelas pecahan campuran. Jadi misalkan ada bilangan eh, apa sih? Misalnya pecahan campuran ya. Belajar campuran. Oke. Ada bilangan bulatnya. Oke. Ini adalah apa sih itu istilahnya? Ya, eh, pembilang menyebut mana tidak hanya menyebut apa yang juga terdapat bilangan bulat biasa yang terletak di depan pecahan inlay. eh, Apa sih namanya bilangan bulat di depannya. Oke, untuk implementasinya kita akan bahas di video berikutnya ya. Oke, terima kasih. Ini dulu penjelasan tentang pemrograman berorientasi objek masalah inheritance ya. Kita akan coba menurunkan pecahan turunan dari pecahan biasa. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.